kenapa kamu ngambil dompet orang itu? Mana bapakmu? Kelihatannya kamu dari keluarga baik-baik. Ayo jawab. Kenapa kamu diam? Sekarang kamu temuin orang itu dan kembalikan dompet ini. Kak Marsha? Kak Marsha? Kak Marsha kenapa diem aja? Kak Marsha? Kak Marsha? Hei! Kamu ambil dompet saya ya? Enggak, Pak. Anak ini nggak sengaja nemuin dompet Bapak yang jatuh. Dan dia kepingin ngembaliin dompet Bapak. Ayo, kasih dompet itu ke Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Vika? Kamu kemana aja? Rencana gue. Minggir lu. Gue udah habisin duit buat danenin dia. Hasilnya nihil. Nol besar. Gagal. Cup. Diam. Cup. Lu cuma jadi beban sekarang. Lu udah gak ada gunanya. Kakak lu si Marsha udah ketangkep. Udah gagal. Lu bakalan gua buang. Bos, biar gua aja bos yang buang, bos. Kakak dipaksa untuk nyopet, Fik. Kalau kakak nggak nyopet, Rizky akan disakitin sama mereka. Dan sekarang Rizky ada sama mereka. Kakak udah nggak jagain mama karena nggak bisa ngejaga kalian dengan baik. Mama, saya jangan nangis ya. Ini semua salah Vika. Kalau Vika nggak naik mobil itu,
Pasti ini semua nggak akan terjadi, Kak. Mulai sekarang, kita harus janji kalau kita nggak akan terpisah lagi. Dan kita harus selalu sama-sama. Kakak janji kalau kakak nggak akan ngebiarin kalian pergi dari kakak. Bapak beliin nasi. Makan ya. Ini minumnya ya, di sini ya. Jok, lu beneran mau buang bayi itu? Lu mau buang kemana, Jok? Gue juga nggak tahu. Gue kasihan sama dia. Gue takut kalau terjadi apa-apa sama dia. Tapi kalau lo nggak nurutin omongan bos, dia bisa marah. Jok, gue punya usul nih. Gimana kalau si Rizky lu taruh panti asuhan aja? Jadi yang ngurus kan pantinya. Nah, lu nggak usah mikirin dia lagi. Maafin Kak Joko, Eris. Kak Joko terpaksa ngelakuin ini semua. Kak Joko yakin mereka akan ngerawat kamu dengan baik. Kak Joko pergi. Kak Joko pergi dulu ya. Gue nggak bisa ninggalin Rizky di sini. Karena gue udah janji sama Marsha, gue akan ngejagain Rizky. Tapi kalau gue ketahuan sama bos, balikin si Rizky, gimana ya? Gue tahu caranya. Malang bener nasib kalian. Bapak jadi teringat masa kecil Bapak. Bapak juga pernah ngalamin nasib seperti kalian, nak. Bener-bener jahat bosmu itu. Kamu tahu nama dia dan di mana dia tinggal? Saya nggak tahu, Pak. Saya dan teman-teman biasa panggil dia bos. Saya juga nggak tahu tentang daerah itu. Soalnya saya nggak pernah memperhatikan daerah di sana, Pak. Dan saya takut kalau mereka akan nyakitin Rizky. Jangan sedih, nak. Bapak yakin kalau kalian akan baik-baik saja. Serahkan semua sama Allah. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Dia akan mempertemukan kalian berdua, insya Allah Dia akan memberi jalannya supaya kalian bisa bertemu lagi dengan adik kalian. Harsha, Vika, kamu mau tinggal di rumah Bapak?
buntelan apaan tuh? Oh ini. Ini cuma pakaian bekas. Gue nemuinya di tempat sampah yang ada di komplek depan itu. Ya, lumayan lah buat baju ganti. Ya udah, kalian pergi sana. Yuk. Rizky, Kok lu bawa ke sini lagi, Jok? Ntar kalau ketahuan bos gimana? iya, tapi kalian jangan kasih tahu ke bos ya. Gue mau ngelakuin apa aja ke kalian, asal kalian jangan kasih tahu ke bos, ya. Secepatnya gue akan ngasih Rizky ke Marsha. Tolong ya. Bosku, Vika, kamu gak balik kayak gitu. Om Akbar kan udah bantuin kita. Sebentar lagi nyampe. Wah, abang. Siapa bang? Habis nyulik anak orang kaya ya bang ya? Mana cakep-cakep bener lagi. Mana? Kamu tuh kalau ngomong yang bener tuh. Abang itu aja marah. Mas cakep banget bang. Ayo, bentar lagi nyampe. Ayo. Dadah. Bu! Bu! Ya, ya. Udah pulang, Pak? Anak siapa, Pak? Bu, kamu masih ingat nggak waktu Bapak cerita masa kecil? Mereka seperti Bapak. Ditinggal ibu kandungnya, dijahatin sama ibu tiri. Mereka anak-anak yang manis. Bapak nggak tega melihat mereka terlunta-lunta di jalan. Makanya mereka aku bawa kemari. Kamu nggak keberatan kan? Enggak, Pak. Boleh, boleh. Kita kan sudah lama kepingin punya anak. Bapak sadar, ini hadiah dari Allah. Kita punya anak 3 sekaligus. 3? Ya, 3. Yang kecil masih di tempat lain. Bapak mau ngambil dia. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Pak, enggak. Cantik-cantik, Pak. Ibu jadi gemes nih. Mudah-mudahan kalian berdua betah ya di sini. Marsha, Vika, Bapak nggak bisa memberi pakaian barang-barang yang bagus. Tapi Bapak sama Ibu berusaha kalian betah dan aman tinggal di sini. Pak, Bu, makasih ya Pak. Bapak dan Ibu sudah baik sama kita. Permisi. Ngapain kamu di sini? Kamu kan anak yang tertangkap karena nyopet kemarin ya? Kamu nyopet lagi? Enggak, Pak. Saya cuma mau nanya, apa ada anak perempuan yang ditahan di sini? Mungkin dia ketangkap di festival Kemang. Anak perempuan ditangkap di festival Kemang? Nggak ada tuh.
Bener, Pak. Benar. Karena saya yang bertugas tadi malam di sini dan tidak ada anak kecil yang ditahan. Kamu ngapain nanya soal itu? Komplotanmu ya? Enggak, Pak. Bapak nih gimana sih? Saya tuh cuma mau nanya aja. Yaudah ya, makasih ya, Pak. Baik, baik. Jadi, Marsha sebenarnya nggak ketangkep. Tapi, kemana ya? Gue harus cari Marsha. Gawat nih. Rizky mana? Kurang ajar lu ya. Lu udah berani bohongin gua ya? Bos, gue nggak bermaksud ngebohongin, Bos. Bener, Bos. Terus apa maksud lu bawa anak ini balik sini? Gini, Bos. Barusan gue habis dari kantor polisi. Gue tanya tentang Marsha. Dan kata mereka nggak nangkep anak kecil, Bos. Dan nggak ada laporan sama sekali tentang festival Kemang itu. Nah, itu tandanya si Marsha masih bebas, Bos. Pasti sewaktu-waktu dia akan datang ke sini untuk ngejemput si Rizky, Bos. Nah, makanya saya bawa si Rizky ke sini. Nanti biar Marsha ke sini jemput dia, gitu, Bos. Bener juga yang lu bilang. Lu pintar juga ya? Bos, si Rizky biar gue gendong aja ya, Bos. Bos kan capek. Enggak. Nih anak tetap sama gua sampai si Marsha balik ke sini. Ngerti lu? Gawat nih. Kalau si Rizky digendong sama si Bos. Aduh, gimana ya? Gue khawatir nih. Rizky. Kalau Marsha tidak ada di kantor polisi, dia ada di mana ya? Pemulung itu, dia pasti tahu di mana Marsha. Ya. Baik-baik ya kamu di rumah. Bapak mau kerja dulu. Hati-hati di jalan ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kalian pikir di panti sosial apa? Hah? Ibu ngomong apa sih? Vika nggak ngerti. Vika lapar, Bu. Lapar? Nih, makan yang kenyang nih. Bu, jangan, Bu. Kasihan Vika, Bu. Ibu jangan. Ibu, emangnya aku ibu kalian? Hah? Dengar ya, kalau kalian pengen tinggal di sini, kalian harus turuti semua omonganku. Jangan membuat aku kesal, ngerti? Dan satu lagi, awas kalau kalian berdua berani mengadu pada suamiku. Aku nggak akan segan-segan menghajar kalian, ngerti? Kamu, bersihin tuh. Marsha, cepat cuci baju. Cepat. Wah saja. Siapa itu orang? Gak pernah gue lihat dia di sini. Lo tahu rumahnya Akbar? Bapak pasti lagi cari anaknya Bapak yang hilang kan? Tahu nggak? Dibawa kemana anak-anak gua sama si Akbar? Iya, tahu Pak. Saya antarin, Pak, saya antarin.
pergi. Kita harus pergi dari sini. Cepat, ayo. Kenapa sih, Kak? Udah, nanti Kakak jelasin di sana ya. Udah, yuk, cepetan. Pok! Ponani! Ada yang nyariin Bang Akbar nih. Pok! Iya, bentar. Ya siapa? Mana suami kamu? Aku kesini mau ngambil anak-anak aku. Oh, jadi Bapak ini orang tua anak-anak itu. Bagus deh, Pak. Sebentar ya, saya panggilin dulu. Marsha, Vika. Marsha, Vika. Marsha, Vika. Kemana sih? Aduh, maaf, Pak. Saya nggak tahu anak-anak pada kemana. Tadi ada di sini. Salah, jangan bohong. Ngapain saya bohong, Pak? Kamu sembunyiin ya? Marsha! Vika! Ayo cepat bilang. Di mana kamu sembunyiin mereka? Saya sudah bilang, saya nggak menyembunyikan mereka, Pak. Dengar ya. Kalau lo sama suami lo gak balikin anak gua laporin sama polisi. Kalian menculik anak gua, ngerti? Iya, Pak. Saya ngerti. Tepuk. Masa kita udah siang gini, belum dapat spesial pun? Pasti nanti bos marah. Ya mau gimana lagi dong? Apaan sih? Tuh, lihat tuh. Bos, ngapain dia di sini? Ingat ya. Kalau lu nggak bantuin cari anak-anak itu, lu juga gua laporin polisi. Ngerti lu? Iya, Pak. Nanti saya bantuin cariin Marsha sama Vika. Dan gua nggak akan pergi dari tempat ini sebelum anak-anak itu gua bawa pulang. Iya. Ngerti, saya ngerti. Wah, bos sudah nemuin tempat persembunyian Marsha. Kita harus cepat ke Sto Joko. Yaudah, yuk. Nyangka. Papanya Marsha sama Vika, kok serem banget. Orang kayak gitu bisa punya anak manis-manis kayak begitu. Nah, lu. Siapa yang tutup pintunya? Perasaan tadi waktu gua tinggal kebuka pintunya. Jangan ada maling lagi. Siapa yang mau ambil barang-barang gua nggak punya apa-apa. Aman. Barang gua kagak ada yang hilang. Haus kita. Nanti ketahuan, Fik. Sejak kapan barang-barang gua bisa bersuara? Coba gua periksa dulu. Aman. Pasti di sini.
Kalian ngapain di sini? Duh. Jok, gawat Jok, Marsa Jok. Ya Jok, gawat Jok. Kalian berdua kenapa sih? Marsa Jok. Lo berdua nemuin Marsha? Di mana dia sekarang? Dia nggak apa-apa kan? Bos berhasil nemuin tempat sembunyinya Marsha. Lo mesti cepat ke sana sebelum bos nangkap si Marsha. Jangan lupa sekalian bos Rizky. Ntar kita berdua yang nemuin tempatnya. Oke, ayo, ayo. Marsha, Vika, Bapak bawa mainan nih. Marsha, Vika. Ada apa toh Pak teriak-teriak? Marsha sama Vika kemana? Nggak tahu Pak. Aku udah cari kemana-mana nggak ada. Mungkin pergi. Pergi. Tapi kenapa? Ya aku orang ngerti Pak. Tadi itu ada laki-laki datang ke sini Pak. Pakai kacamata hitam terus kakinya pincang. Ngakunya sih dia itu papa dari Marsha sama Vika itu Pak. Terus Pak ya, dia mau ngancam kita. Kalau kita nggak ngembalikin anak-anak itu, kita mau dilaporin sama polisi. Laki-laki itu bukan papanya Marsha sama Vika. Apa Ibu lupa? Bapak pernah bilang kalau papanya Marsha sama Vika itu masuk penjara. Laki-laki itu pasti bosnya Marsha yang maksa untuk mencoba. Aduh. Tapi kenapa Ibu membiarkan Marsha sama Vika pergi? Nanti kalau si Vika sama Marsha ketemu orang jahat itu, bagaimana? Ya Bapak jangan salahin aku dong. Aku juga nggak ngerti kapan anak itu pergi. Jangan nangis ya. Kak Joko akan antar kamu ke kamar ya. Darling, ya. Marsha, Vika, kalian gak boleh kabur lagi, ya? Kasian noh, Bang Akbar sama Ponani. Ntar mereka bisa masuk penjara, dikira nyulik kalian. Marsha, Ya Bang. Vika, Bapak. kamu dari mana aja? Tadi kita ngumpet di rumahnya Bang Mono, Pak. Soalnya bos itu datang lagi ke sini. Terus waktu Marsha bilang ke Bang Mono kalau bos itu bukan papanya Marsha, Bang Mono nggak percaya, Pak. Ya sudah, kalian tenang aja. Bapak nggak akan ngebiarin orang jahat itu untuk ngajak kamu pergi dari rumah sini. Jadi orang tadi itu orang jahat, bukan papanya Marsha sama Vika. Dasar itu orang, hah? Pakai ngaku-ngaku segala lagi. Wah, pokoknya kalau sampai balik lagi ke sini, gua hajar sampai babak belur. Bang, pokoknya tunggu di sini. Gua mau cari apa ya? Saya mau cari kayu dulu. Bentar, Bang. Hei, tunggu! Pak, itu orangnya, Pak. Dia yang biasa dipanggil bos. Lu mau sembunyi di mana lagi tuh anak-anak, hah? Gak usah pura-pura. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dan kamu bukan orang tua mereka. Tolong diingat. Jangan sampai kamu mengganggu anak-anak ini. Dan aku akan panggil polisi, ngelaporin segala perbuatanmu dengan anak-anak ini dan anak-anak yang lain. Marsha, lu boleh seneng sekarang. Lu punya tempat tinggal. Tapi lu nggak inget sama adek lu, hah? Dari kemarin dia nangis kelaparan. Hei, jangan coba-coba kamu mengancam. Marsha, lu tinggal pilih. Lu ikut gua
atau adek lu mati. Gue jamin, kalau lu ikut gue, lu bisa ketemu lagi sama adek lu. Ya, Dek, kamu tenang aja ya. Bentar lagi kamu bakal ketemu sama kakak kamu. Kamu pasti aman. Sabar ya. Gimana? Gua nggak bisa lama-lama nungguin di sini. Marsha, asal lu inget ya, nasib Rizky ada di tangan lu. Jangan, Bos. Saya mohon. Jangan sakitin Rizky. Saya akan ikut sama Bos. Maafin Marsha, Pak. Marsha udah nggak bisa tinggal lagi sama Bapak dan Ibu. Marsha udah janji sama Mama untuk jagain Vika dan Rizky dengan baik, Pak. Marsha nggak mau ngecewain Mama lagi. Kak, Vika ikut ya, Kak. Maafin Bapak, nak. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa buat kamu. Alah, udah nggak usah pakai tangis-tangisan segala. Ayo. Kak Marsha. Vika. Akhirnya anak-anak kunyuk itu pergi juga dari sini. Gimana sih lu? Gua pikir lu masih ingat jalannya. Ya, gue kan baru pertama kali kesini. Wajar dong kalau kita nyasar. Lagian nyasarnya juga nggak jauh-jauh amat. Ah, udahlah. Kalian nggak usah ribut terus. Ayo cepetan. Ntar keburu keduluan sama bos, ya? Duduk, di situ duduk. Hah? Lu yakin kalau ini rumahnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Saya mau cari Marsha. Saya mau ngasih Rizky ke dia, Pak. Kenapa kamu baru datang? Marsha sama Vika sudah memutuskan ikut laki-laki jahat itu. Apa? Aduh, Pak, kita harus kejar mereka, Pak. Marsha nggak boleh tinggal sama orang jahat itu lagi, Pak. Marsha nggak perlu tinggal sama dia lagi. Lagi pula, Rizky udah di sini, Pak. Kalau begitu, kalian tunggu di sini. Biar Bapak ngejar mereka. Jangan pergi sebelum Bapak balik lagi. Ngerti? Iya, Mas. Iya. Bang, mana orangnya? Udah datang belum? Nih, gua udah bawa pentungan nih, Bang, nih. Embat sekarang. Jangan cerewet. Sekarang kamu ikut aku. Kita ngejar orang jahat itu sebelum dia membawa Marsha dan Vika pergi jauh. Kalau perlu, kamu minta bantuan sama tetangga-tetangga. Ngerti? Mana? Udah dulu. Iya. Oh, Ibu. Ayo ikut. Ayo. Mana lu? Gua hajar lu. Hah? Kamu pikir Marsha sama Vika itu milik? Hah? Mampus lu. Kau pikir kita semua akan ngebiarin kamu untuk ngambil Marsha sama Vika? Pecut! Licik kan? Vika, Marsha, sini. Vika, Marsha, sini. Kalian tidak bisa mengambil mereka itu milik aku. Apa? Mereka milikmu? Hah? Ingat, ancamanku masih berlaku.
Kalau kamu masih coba-coba mengancam mereka, akan aku laporkan polisi. Ngerti? Hah? Hei! Kalian pikir aku akan diam? Aku akan balas. Aku akan dapatkan mereka kembali. Sekarang kalian bisa menang. Tunggu pembalasan aku. Rizky. Maafin kakak ya, Ki. Selama ini kakak udah ninggalin kamu. Kakak janji kalau kakak akan selalu jagain kamu dan Vika. Alhamdulillah ya Allah. Kau telah mempertemukan mereka. Semoga mereka tidak akan berpisah lagi untuk selamanya ya Allah. Amin. Brengsek. Siapa yang ambil Rizky? Yang ajar. Sial! Sial! Marsha pergi. Rizky hilang. Joko! Sini lu! Cepat! Ini pasti gara-gara lu kan? Hah? Karena cuma lu yang kemarin berani ngelawan perintah gua untuk buang si Rizky. Rizky lu bawa ke tempat Marsha sama Vika kan? Hah? Dasar anak kotor diuncung lu! Berani ngelawan lu sekarang. Tong, lu cari sebelah sono, Tong. Iya, Bang. Ini tempat gua. Kak Marsha kenapa? Kok sedih sih? Kan kita udah bareng-bareng lagi. Vika. Kakak ingat dulu. Kakak ingat sama mama, sama papa. Kakak pingin kita kayak dulu lagi, Vik. Kamu kenapa? Vika sedih, Kak. Weleh. Kok kelihatannya kamu sedih begitu? Iya nih, saya sedih banget. Hari ini sangat menyedihkan. Wah, daripada kamu sedih kayak begitu, mendingan kita nyanyi aja yuk. Nyanyi? Oke. Aku punya boneka kecil yang selalu riang. Nah, ini buat kamu. Ini buat kamu.
jangan sedih lagi dong. Abang. Bang, untung aja bang. Mereka semua diajak pulang kemari. Jadi suasananya menyenangkan dan ramai bang. Tapi gimana kalau orang jahat itu datang lagi ke sini bang ya? Iya ya. Tapi aku sudah berencana untuk mengangkat mereka jadi anak-anakku. Wah, jadi rame terus dong bang. Ore! Sialan. Ngapain juga ngangkat anak segala? Gak boleh aku biarin. Lihat aja nanti. Kalian suka dengan boneka ini? Tapi kan bonekanya sudah kotor. Bagaimana kalau ibu beliin boneka yang baru? Mau? Mau nggak? Kebetulan di desa sebelah ada pasar malam. Kita jalan-jalan yuk, sekalian beli boneka yang baru. Loh, kok pada bengong? Mau nggak? Ya udah buruan, nanti kemalaman. Kita ajak adik Rizky ya, mau? Ya udah deh, yuk. Kenalkan, nama saya Mongki. Nama saya Ali. Kita ke sana yuk, Bu. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Depok. Kamu lucu deh. Muka kamu hitam, tapi kamu lucu. Emangnya kita boneka, kita lucu. Iya, lihat deh. Kita bisa berenang deh. Coba, bagaimana cara berenang yang baik? Akan kupertunjukkan untukmu. Ha, 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 ha. Nah, di sini sahabat-sahabat ada Sweetie, ada Kitty. Sebentar lagi datang untuk menghibur kalian semua, ya? Oke. Ibu kemana ya, Fik? Kenapa nggak ada? Vika juga nggak tahu, Kak. Gimana kita mau pulang ke rumah Bapak?